Di balik kisah nasi menangis, apakah kalian dengar suara itu? Ya, suara tangisan. Siapakah yang menangis tepat di tengah malam? Aku bangun dari tempat tidurku dan perlahan berjalan mencari tahu dari mana asal suara tangisan itu. Sepertinya dari arah dapur. Suara tangisan itu kian terdengar jelas saat aku menginjakkan kaki di lantai dapur. Mataku melihat sekeliling ruang dapur dan telinga aku sendengkan mencari tahu dari mana arah suara tangisan yang semakin membuat bulu kuduku berdiri. Aku perlahan berjalan mendekati meja makan yang berada tepat di tengah ruangan dapur. Dan telingaku menangkap suara tangisan itu berasal dari tumpukan piring kotor yang tidak sempat aku cuci setelah makan malam tadi. Kenapa ada suara tangisan dari tumpukan piring kotor? Bulu kuduku semakin berdiri. Ketakutan mulai menyelimutiku. Tapi rasa penasaranku juga kian tinggi. Dengan langkah gemetar, aku mendekati tumpukan piring kotor. Dan suara tangisan itu pun semakin terdengar jelas. Bulu kuduku benar-benar berdiri tegak sekarang. Saat aku tepat di depan tumpukan piring kotor, ku nyalakan senter handphoneku dan dengan sisa keberanian yang aku punya, ku arahkan senter handphoneku ke tumpukan piring kotor. Dan oh my god, suara tangisan itu semakin kencang, semakin terdengar jelas. Tapi tidak ada apa-apa yang kulihat selain tumpukan piring kotor. Tunggu. Ada yang bergerak-gerak di piring kotor. Hah? Apa aku tidak salah lihat? Yang bergerak-gerak itu adalah nasi sisa yang berserakan di piring kotor. Benarkah apa yang kulihat? Dari nasi itu keluar titik-titik air dan suara tangisan itu pun semakin kencang, tapi juga lirih. Nasi ini menangis. Ya, nasi ini menangis. Suara tangisan itu berasal dari nasi ini. Kenapa nasi menangis? Konon pada zaman dahulu, di saat masyarakat kekurangan makanan, dilanda oleh bencana kelaparan, maka hadirlah Dewi Sri yang mengorbankan dirinya menjadi tanaman padi. Padi yang kemudian menjadi nasi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan bahan makanan. Dewi Sri inilah yang kemudian disebut sebagai Dewi Padi,
yang telah menyelamatkan manusia dari bencana kelaparan. Maka dari sejak itu, tiap-tiap orang tidak akan menyia-nyiakan nasi yang merupakan jelmaan dari Dewi Sri. Seperti pada saat makan, tidak boleh ada nasi sisa di piring makan, apalagi jatuh berserakan. Karena nasi itu akan menangis. Pengorbanan Dewi Sri disia-siakan. Ketakutanku pun mulai surut, berganti dengan rasa menyesal dan bersalah. Maafkan aku, Nasi. Tidak seharusnya aku membuang-buangmu dengan sia-sia seperti ini. Aku tidak sengaja. Hapus air matamu, Nasi. Aku berjanji lain kali kalau aku makan, aku akan habiskan makananku. Tidak akan kubiarkan ada satu nasi pun yang tersisa di piring makanku. Bahkan aku tidak akan biarkan nasi-nasi itu berjatuhan berserakan. Berhentilah menangis, Nasi. Maafkan aku. Jangan menangis lagi, wahai Nasi.